Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita selama ini sehingga kita bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu ke materi 17, di mana hal ini berkaitan tentang deskripsi produk. Nah, silahkan kalian perhatikan pada slide yang ada pada layar kaca kalian. Saya yakin kalian sudah banyak yang tahu tentang apa sih sebetulnya pengertian suatu produk, di mana produk ini berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris, yang produk ya, yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja ataupun sejenisnya. Produk ini merupakan hasil kegiatan produksi yang berwujud barang atau jasa, ada bentuk fisiknya, kemudian bisa dilihat, dipegang, ataupun dirasakan. Sementara itu, ada pula yang mengartikan bahwasanya produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Saya yakin dengan hal ini kalian cukup jelas dengan apa sih yang dimaksud dengan pengertian suatu produk. Kita lanjut berikutnya. Sebetulnya selain pengertian tadi, masih ada beberapa ahli yang memberikan definisi tentang produk. Tetapi saya hanya mengutip satu saja, ini dari salah satu ahli, yaitu William J. Stanton, di mana beliau memberikan definisinya bahwasanya produk dibagi secara sempit dan secara luas. Produk secara sempit itu diartikan sekumpulan atribut fisik yang terkait dalam sebuah bentuk. Sementara produk secara luas itu adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya itu mencakup warna, kemasan, harga, prestis, pengecer, ataupun pelayanan dari pabrik. Nah, dimana kalau dari definisi produk menurut salah satu ahli ini, kita pun juga bisa mengartikan secara jelas bahwasanya ternyata produk itu tidak hanya berkaitan dengan barang saja, tetapi juga ada beberapa kelengkapan-kelengkapan yang menyertainya. Baik, silakan kalian perhatikan di slide kalian. Yang kedua, selain dari pengertian produk, kita bahas karakteristiknya. Yang namanya karakteristik pastinya itu adalah sesuatu yang membedakan suatu produk bila dibandingkan dengan produk-produk pesaing atau produk yang lain. Nah, di sini untuk karakteristik kita bisa menitikberatkan pada variasinya. Nah, variasi berkaitan dengan penampilannya ataupun kualitas produk yang ditawarkan. Baik, silakan kalian perhatikan juga di sini di layar kalian berkaitan tentang atribut produk. Kalau tadi kita bahas pengertian produk, kemudian karakteristiknya, kita bahas atributnya atau sesuatu yang melekat pada suatu produk. Menurut salah satu ahli, Fandi Ciptono, di tahun 2007, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Misalnya, kalau kalian sering mengetahui ketika kita mau membeli suatu produk atau suatu barang, kita pasti akan lihat dari mereknya, mungkin harganya sesuai atau tidak, mungkin dari desainnya, mungkin dari jaminan atau garansi produknya. Setelah itu kita akan lihat kualitas dan pelayanan produknya. Nah, itu beberapa atribut produk. Nah, sekarang dari atribut itu kita bisa bedakan ada beberapa unsur-unsur atribut produk. Yang pertama, merek. Merek di sini kita artikan sebagai sebuah nama, simbol, istilah, tanda lambang, warna, desain, ataupun kombinasi dari atribut yang lain. Yang salah satu tujuannya adalah sebagai identitas produk, sebagai alat promosi, kemudian sebagai pembangun atau pembina citra dari perusahaan tertentu. Nah, yang kedua adalah kemasan atau packaging.
atau kita artikan sebagai wadahnya atau pembungkusnya, di mana kemasan pun juga punya tujuan ya. Yang pertama sebagai pelindung produk, yang kedua memberikan kemudahan dalam penggunaan, yang ketiga sebagai daya tarik atau promosi, kemudian sebagai identitas jelas, dan memudahkan distribusi serta penyimpanan. Oke, saya ulangi kembali unsur-unsur atribut produk tadi. Yang pertama adalah merek, yang kedua kemasan, dan yang ketiga adalah label. Di mana di sini dari bagian suatu produk yang dapat menyampaikan informasi tentang produk dan perusahaannya. Kita bagi jadi 3 macam ya. Di sini ada brand label, ada descriptive label, dan ada grade label. Beberapa penjelasannya sudah ada, di mana kalau brand label pastinya itu berkaitan dengan nama mereknya, descriptive label yang berkaitan dengan informasi tentang cara pemakaian, perawatan, perhatian, kinerja, dan yang lain. Sementara grade label di sini adalah yang mengidentifikasi mengenai penilaian kualitas produk. Dia berada pada grade yang keberapa. Nah, baik, kita lanjutkan. Unsur atribut yang keempat adalah sebagai layanan perlengkapan. Nah, ini kita bedakan ya, ada 8 kelompok. Yang pertama sebagai informasi, sebagai konsultasi, order taking, ada hospitality, ada care taking, ada exception, ada billing, dan ada pembayaran. Untuk beberapa contohnya kalian bisa perhatikan di layar kaca kalian. Di mana itu sudah jelas di situ. Misalnya untuk informasi pastinya layanan perlengkapan di sini memberikan keterangan mengenai harga, produsennya siapa. Misalnya kalau kita membeli produk yang berkaitan dengan jasa, misalnya pertunjukan dan yang lain, pasti kita perlu tiket dan yang lain. Nah, yang lainnya bisa kalian perhatikan di situ. Langsung saja untuk pertemuan kali ini ada tugas buat kalian. Tugasnya simple dan sangat gampang sekali. Kalian tinggal membuat atau menggambar desain kemasan suatu produk. Dengan ketentuan kalian boleh memilih jenis produknya. Yang kedua adalah ketika kalian menggambar desain suatu kemasan tidak boleh sama dengan produk yang sudah ada di pasaran. Jadi murni dari hasil karya kalian atau imajinasi kalian. Bisa kalian gambar di buku tulis atau di kertas gambar ya. Apabila sudah, silakan kalian foto dan kalian upload pada akun Taruna Sinau kalian masing-masing. Dan ingat, jangan sampai salah upload. Di sini adalah tugas materi ke-17 mengenai deskripsi produk. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.